Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penyelesaian studi kasus 1. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farada Noval Ivan Khosi. Perkenalkan, nama saya Rifat Rifai. Perkenalkan, saya Carolina Patricia Bupu. Saya Raditya Putri Ayudhya. Dan saya Sri Wahyuni Wulandari. Di bawah pengaruh agen pengoksidasi, asam hipofosfat ditransformasikan menjadi asam fosfat seperti pada layar berikut. Kinetika transformasi ini menyajikan fitur-fitur berikut. Pada konsentrasi rendah agen pengoksidasi, RH3PO3 sama dengan K dikalikan konsentrasi agen pengoksidasi dikalikan dengan konsentrasi H3PO3. Pada konsentrasi tinggi agen pengoksidasi, untuk menjelaskan kinetika yang diamati, telah dipostulasikan bahwa dengan ion hidrogen sebagai katalis, H3PO3 normal tidak reaktif diubah secara reversibel menjadi bentuk aktif dengan sifat yang tidak diketahui. Intermediat kemudian bereaksi secara irreversibel dengan agen pengoksidasi untuk memberi H3PO3. Tunjukkan bahwa skema ini menjelaskan kinetika yang diamati. Nah, dalam soal telah diketahui bahwa ion hidrogen sebagai katalis dari reaksi reversibel normal H3PO2 yang tidak reaktif menjadi bentuk aktif yang sifatnya tidak diketahui. Sehingga dari reaksi ini kita dapat mengetahui bahwa K1 sama dengan konsentrasi H3PO2 aktif per konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi H3PO2. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai konsentrasi H3PO2 aktif sama dengan K1 dikali dengan konsentrasi H+ dan dikalikan dengan konsentrasi H3PO2. Kemudian, zat H3PO2 aktif atau zat intermediate bereaksi secara irreversibel dengan agen pengoksidasi, menghasilkan H3PO3 sehingga kita bisa mendapatkan rate dari H3PO3 yaitu sebesar K2 dikalikan konsentrasi H3PO2 aktif atau intermediate dikalikan dengan konsentrasi agen pengoksidasi. Kemudian kita masukkan nilai konsentrasi H3PO2 aktif atau intermediate yang sudah didapatkan dari reaksi sebelumnya ke dalam rate H3PO3 sehingga menghasilkan nilai H3PO3 sama dengan K2 dikalikan K1 dikalikan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi H3PO2 dan dikalikan dengan agen pengoksidasi. Pada konsentrasi tinggi zat pengoksidasi, kita bisa menganggap bahwa nilai konsentrasi zat pengoksidasi adalah konstan, sehingga kita bisa mengasumsikan K1 dikali K2 itu adalah keaksen, di mana nilai keaksen itu adalah konstan. Sehingga bisa disubstitusikan rate H3PO3 menjadi RH3PO3 sama dengan keaksen dikalikan dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi H3PO2, sehingga skema ini menjelaskan tentang kinetika yang diamati. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kasus 2, di mana soalnya adalah turunkan persamaan laju pembentukan butana berdasarkan mekanisme persamaan berikut. Di mana persamaan pertama adalah C2H6 menjadi CH3, kemudian reaksi kedua yaitu CH3 plus C2H6 menjadi CH4 plus C2H5, kemudian reaksi ketiga C2H5 menjadi C2H4 plus H, kemudian reaksi keempat yaitu H plus C2H6 menjadi C2H5 plus H, kemudian reaksi yang terakhir, reaksi yang kelima yaitu C2H5 menjadi C4H10, di mana soalnya adalah turunkan persamaan laju pembentukan butana berdasarkan mekanisme persamaan berikut. Di mana persamaan pertama adalah C2H6 menjadi CH3, kemudian reaksi kedua yaitu CH3 plus C2H6 menjadi CH4 plus C2H5, kemudian reaksi ketiga C2H5 menjadi C2H4 plus H, kemudian reaksi keempat yaitu H plus C2H6 menjadi C2H5 plus H, kemudian reaksi yang terakhir, reaksi yang kelima yaitu C2H5 menjadi C4H10. Sebelum menjawab pertanyaan berikut, pertama-tama kita harus menyetarakan
reaksi tadi, di mana penyetaraan terdapat pada C2 reaksi pertama, yaitu C2H6 menjadi CH3, di mana akan menjadi C2H6 menjadi 2CH3. Kemudian juga terdapat pada reaksi kelima atau reaksi yang terakhir, yaitu di mana ditambahkan koefisien di reaktan, maka menjadi 2C2H5 menjadi C4H10. Kemudian, untuk menyelesaikan persamaan berikut, kita harus mengasumsikan bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi elementer, dan di mana laju reaksi senyawa intermediate menjadi 0. Kenapa laju reaksi senyawa intermediate menjadi 0? Karena senyawa intermediate berada pada reaktan dan juga pada produk. Oleh karena itu, mereka saling mengurangi. Kemudian untuk menentukan laju dekomposisi senyawa butana atau C4H10, di mana CH4H10 berada pada reaksi 5 dan berperan sebagai produk. Maka persamaan laju intermediate-nya akan menjadi setengah kali 5 dikali konsentrasi C2H5 kuadrat. Setelah itu, ditentukan persamaan laju intermediate-nya. Nah, untuk komponen C2H5 bintang, kita lihat lagi komponen C2H5 terlibat dalam reaksi yang mana. Nah, ternyata ada pada reaksi ke 2, 3, 4, dan 5. Nah, sehingga persamaan laju reaksinya adalah konstanta laju reaksi dikalikan dengan pangkat order reaksi masing-masing konsentrasi reaktannya. Sehingga dapat dituliskan bahwa RC2H5 bintang sama dengan positif K2 dikalikan dengan konsentrasi CH3 bintang pangkat 1 kali konsentrasi C2H6 pangkat 1. Nah, di sini kenapa bernilai positif? Karena C2H5 pada reaksi kedua berperan sebagai produk, yang artinya konsentrasi bertambah dari waktu ke waktu. Lalu dikurangi K3 dikalikan dengan konsentrasi C2H5 bintang pangkat 1. Nah, di sini dikurangi atau bernilai negatif karena di reaksi yang nomor 3 ini C2H5 bintang berperan sebagai reaktan, yang artinya dari waktu ke waktu mengalami penurunan konsentrasi, sehingga persamaan laju reaksi di nomor 3 negatif. Nah, kemudian ditambahkan K4 dikalikan dengan konsentrasi H bintang pangkat 1 kali konsentrasi C2H6 pangkat 1. Nah, di sini dijumlahkan karena C2H5 bintang pada reaksi nomor 4 ini berperan sebagai produk. Nah, kemudian dilanjutkan dikurangi K5 dikalikan dengan konsentrasi C2H5 bintang pangkat 2. Nah, di sini dipangkatkan 2 karena koefisien dari reaktannya adalah 2 dan dikurangi karena bertindak sebagai reaktan. Nah, berikutnya untuk komponen CH3 bintang sama seperti sebelumnya, kita lihat dahulu komponen CH3 bintang terlibat dalam reaksi yang mana. Ternyata ada pada reaksi nomor 1 dan nomor 2, sehingga laju reaksinya adalah positif 2K1 dikalikan dengan konsentrasi C2H6 pangkat 1. Nah, di sini bernilai positif karena CH3 bintang bertindak sebagai produk. Kemudian dikurangi K2 dikalikan dengan konsentrasi CH3 bintang pangkat 1, kemudian dikalikan konsentrasi C2H6 pangkat 1. Di sini dikurangi karena bertindak sebagai reaktan, karena pada persamaan tersebut bertindak sebagai reaktan. Nah, berikutnya untuk komponen H bintang. Untuk komponen H bintang kita lihat komponen H bintang terlibat dalam reaksi yang mana saja. Nah, ternyata komponen H bintang terlibat dalam reaksi nomor 3 dan 4. Maka laju reaksinya adalah positif K3 dikalikan dengan konsentrasi C2H5 bintang pangkat 1. Nah, di sini positif, bernilai positif karena H bintang pada reaksi ketiga berperan sebagai produk.
Nah, kemudian dikurangi K4 dikalikan dengan konsentrasi H bintang pangkat 1. Kemudian dikalikan juga dengan konsentrasi C2H6 pangkat 1. Nah, di sini kan dikurangi atau bernilai negatif. Nah, hal ini terjadi karena H bintang pada reaksi yang nomor 4 itu bertindak sebagai reaktan. Nah, kemudian karena kita sudah mengasumsikan bahwa reaksi tersebut adalah elementer dan laju reaksi untuk senyawa intermediate mendekati 0, maka persamaan laju reaksi untuk persamaan 2 dan 3 dapat dituliskan dengan seperti yang tertera dalam layar. Jadi dari persamaan 2 dan 3 tadi kita sudah memperoleh persamaan laju reaksi intermediate-nya. Karena persamaan laju reaksi intermediate itu mendekati 0, maka kita asumsikan bahwa nilainya sama dengan 0. Sehingga 2K1 dikalikan dengan konsentrasi C2H6 kurangi K2 dikalikan konsentrasi Ca3 bintang dikalikan konsentrasi C2H6 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai dari 2K1 dikalikan konsentrasi C2H6 itu sama dengan K2 dikalikan konsentrasi CH3 bintang dikalikan dengan konsentrasi C2H6. Kemudian K3 dikalikan konsentrasi C2H5 bintang dikurangi K4 dikalikan konsentrasi H bintang dikalikan dengan konsentrasi C2H6 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai dari K3 dikalikan konsentrasi C2H5 bintang sama dengan K4 dikalikan konsentrasi H bintang dikalikan dengan konsentrasi dari C2H6. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai dari 2K1 konsentrasi C2H6 dan K3 dikalikan dengan konsentrasi C2H5 bintang, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan 1, sehingga nantinya K4 yang akan tereliminasi. Nah, K4 dikalikan dengan H bintang dikalikan konsentrasi H bintang dikalikan dengan konsentrasi C2H6 yang akan tereliminasi, sehingga diperoleh nilai konsentrasi dari C2H5 bintang itu sama dengan 2K1 per K5 dikalikan konsentrasi C2H6 di pangkat setengah. Kemudian kita tinggal mensubstitusikan nilai dari yang sudah kita peroleh tadi, nilai dari konsentrasi C2H5 bintang tersebut ke dalam persamaan dekomposisi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sehingga diperoleh persamaan laju reaksinya seperti yang tertera pada layar. Untuk laju dekomposisi butana adalah RC4H10 sama dengan K1 kali konsentrasi C2H6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.